Berikutnya adalah proses isokorik ya. Yang kedua, proses isokorik ini. Nah, istilah ini kamu baru dengar, ini adalah volume tetap. ISO itu volume, ISO itu sama, korik itu volume ya. Jadi kalau proses volume tetap dengan sendirinya usahanya pasti nol. Kenapa? Usaha itu kan tadi P kali delta V. Jadi dengan sendirinya usahanya pasti nol ya. Kita tulis dulu persamaannya. Ya, delta Q-nya N, kita pakai C-nya CV sekarang. Kalau tadi pakainya CP, sekarang CV. N CV delta T. Ya. Delta Q ya, delta U-nya sama kayak tadi, F per 2, ini kita pernah bahas di KD yang lalu ya. Dan W-nya pasti 0 ya, W-nya 0. Karena W itu kan P kali perubahan volume ya. Nah sekarang dari sini kita masukkan ke rumusnya, delta Q adalah delta U tambah W, ini termodinamik 1, maka NCV delta T F per 2 NR delta T ditambah 0. Kirinya sebelah kanan, kirinya saya coret, kanannya saya coret karena dia harus sama, maka saya dapatkan CV, jadi kalor jenis molar ya. Kalor jenis molar pada volume tetap. Ini tadi kalor jenis molar pada tekanan tetap. Ini volume tetap ya. F per 2 R. Nah, apa bedanya? Oke, tadi bedanya adalah ini tambah 1. Kalau ini nggak perlu. Jadi saya boleh tuliskan rumusnya sekarang. Saya lengkapi lagi CP dan CV kalor jenis molar pada tekanan tetap dan pada volume tetap. Ternyata kalau CP dikurangi CV itu adalah R ya. CP dikurangi CV adalah R. Nanti ada satu lagi konstanta. Kalau CP dibagi CV ada konstanta, tapi kita belum pakai ini. Nanti ketika kita masuk ke isobarik ya. Jadi gamma adalah CP per CV ya. Tinggal kita lihat tadi CP dan CV-nya sudah kita dapatkan. Kalor jenis molar pada volume tetap dan kalor jenis molar pada tekanan tetap ya. Ini satu lagi rumusnya yang kita dapatkan. Sebetulnya ini juga ada, kita tulis saja nggak apa-apa. Nanti yang dipakainya, belum sekarang. Oke, ini adalah proses isokorik volume tetap. Bagaimana gambarnya? Untuk gambarnya kita tuliskan saja, kita gambarkan saja P dan V grafiknya ya. Nah, oke. Di sini adalah P, satuannya Pascal, di sini adalah V, satuannya meter kubik. Gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah karena volume tetap dia berubah, bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Saya ambil gambar saja ke atas misalnya, ya. Jadi tekanannya yang berubah menjadi bertambah besar, ya. Tekanan makin ke atas makin besar, ya. Oke. Kita tarik dulu garis-garis bantunya. Ya. Garis bantunya kita tarik dulu. Patah-patah. Di sini juga patah-patah. Nah, kalau kita lihat, dia tidak punya luas di bawah sini. Pada volume yang tetap, dia tidak ada luas karena volumenya, perubahan volumenya 0. Ya, perubahan volumenya 0. Hanya dia berpindah dari tekanan 1 ke tekanan 2. Inilah gambar dari proses isokorik, anak-anak. Ya, oke. Nanti kalau ada yang nggak jelas, kalian bisa tanyakan ke WA grup aja ya, sehingga teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Proses ketiga sekarang. Proses ketiga adalah proses isotermik ya. Proses ketiga. Proses isotermik. Ini kamu bisa duga ini rumus apa ini? ISO itu sama, termik itu suhu, jadi suhunya tetap, temperaturnya atau suhunya tetap. Ya.
Gambarnya seperti apa? Tadi saya sudah gambar tuh. Ya, tadi waktu saya menjelaskan mengenai suhunya, grafik suhu, dimana kalau suhunya tetap, dia gambar grafiknya adalah, tadi saya sudah gambar ini. Sebetulnya sudah saya gambar tadi ya. Nah ini adalah isotermik, dimana suhunya di sepanjang garis ini adalah sama, ya. Suhunya di sepanjang garis ini sama. Ini namanya garis ini adalah isotermik. Ya, sekarang kita bahas. Ya, proses yang berlangsung pada suhu tetap, dengan sendirinya kita dapatkan bahwa untuk suhu tetap kita dapatkan bahwa delta U nya pasti 0, karena kan rumusnya F/2 NR delta T udah pasti 0, ya. Dengan demikian kita dapatkan delta Q sama dengan W. Delta Q nya gimana Pak? Karena ini volume berubah, tekanan berubah, kita nggak bisa dapatkan kita dapat dari sini, ya. W itu kalian bisa dapatkan nanti di kelas 3, yaitu waktu kita bicara integral, ya. Ini sebetulnya integral PDV, ya. Kamu terima saja kalau gitu, ya. Karena saya belum mau mengajarkan nanti di kelas 12, ya. Jadi saya langsung aja. NRT Len. Apa itu Len Pak? Len V2 per V1. V2 adalah akhir, V1 awal. Apa itu Len? Len itu adalah logaritma. Kalian bisa lihat di kalkulator kalian. Ada log. Kalau kamu cari inverse-nya, dia tulisannya ln. Tapi di sini tulisnya Len. Kalau di kalkulator dia tulisnya gini. IN bacanya. Itu adalah Len, ya. Ini kamu bisa lihatnya, log itu dengan len beda. Kalau log itu basisnya 10. Tapi kalau len itu adalah sama dengan logaritma berbasis berbasis E. Ya, jadi kalau logaritma berbasis E di sini, maka dia jadi len, ya. Maka dia menjadi len. E. Apa itu E? E itu adalah bilangan alam. 1,2727 bla 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 bla, cukup panjang, ya. Dari mana orang mendapatkan bilangan alam ini? Orang matematik, dia menyusun satu persamaan, 1/1 tambah 1/2 kuadrat dan seterusnya sampai tak berhingga dia ternyata mendapatkan angkanya tidak pernah berubah, ya, yaitu sebesar ini, ya, sebesar ini. Dia kalau makin jauh, dia cuma bedanya di sebelah belakangnya. Ya, ini adalah bilangan alam. Natural number namanya, ya. E, kalian bisa juga cari di kalkulator, ya. Yang ada tulisan E-nya, kamu ambil saja E, ambil angka 1, maka keluar nilai E-nya, ya. Oke. Jadi ini adalah rumus untuk usaha sekaligus energi kalor yang diperlukan ketika kita melakukan proses isotermik, di mana suhunya tetap, ya. Oke, nah kemudian kita bisa satuannya semua joule, ya. Kemudian kita sudah gambarkan, ya, bentuk gambarnya seperti apa. Kita ambil gambar. Tadi isotermik sudah saya gambar, ya, kita ulangi lagi gambarnya, nggak apa-apa, ya. Jadi proses yang berlangsung pada temperatur yang tetap, ya. Jadi gambarnya gini. Ya, kalau saya tarik misalnya di sini, bentar. Saya ambil patah-patah dulu. Di sini pada P1, ini prosesnya juga bisa naik, bisa turun, ya. Tinggal kita lihat saja. Kalau dia berlangsung pada usahanya mau positif, maka kita gerak turun ke bawah, ya. Ngerti, ya? Ini saya buat garis-garisnya seperti ini, ya. Oke. Ini volume mula-mula. Nah, ya. Jadi tergantung kamu mau melihat usaha yang positif atau negatif, dilihat dari grafik ini, ya. Kalau dia bergerak misalnya turun seperti ini,
Saya ambil gambar, saya ambil itu di luar saja. Ya, oke. Misalnya geraknya seperti ini, ya, maka artinya volumenya bertambah besar, berubah dari V1 menjadi V2. Dengan demikian, usaha itu cari luas ini, ya, karena dalam mencari luas, maaf sebentar, ini ada gangguan sinyal, maka kita dapatkan rumus dari orang matematik mencari luasan ini adalah ini, ya. Di sini dari P1 dengan sendirinya, ya, karena di sini P1, di sini jadi P2.